Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zuria Indah Romadoni, NPM 1911010301, kelas C semester 6. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktek micro teaching yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Guntur Cahaya Kesuma, MA. Nah, dalam video pembelajaran tersebut terdapat materi pelajaran fikih kelas 4. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Siapa ketua kelasnya? Silakan dipimpin ya ketua kelasnya. Siap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Baik, sebelum kita ke pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ibu Ayu Anggita, hadir. Gilang Ramadan, Hadir. Susi Lestari. Baik, ini hadir semua ya. Nah, ada yang tahu nggak pada hari ini kita mau belajar tentang apa? Tahu. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang berani berhutan. Nah, di sini Ibu menyediakan PowerPoint. Kelihatan nggak dari situ? Nah, pada slide pertama ini ada yang tahu nggak gambar apa? Nah, itu. Nah, pada slide yang pertama ini gambar tentang suasana berhitan. Nah, ada yang tahu nggak sejarah hitan itu dilaksanakan pada saat Nabi siapa? Belum tahu, Bu. Nah, sejarah pensyariatan hitan sejarah pensyariatan dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ada yang tahu nggak hadisnya? Nah, hadis dari sejarah pensyariatan hitan ini yang berbunyi yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtatana Ibrahimu alaihi salam wa huwa banu Syamani sanatan bil qudum, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah bersabda, Ibrahim alaihissalam telah berkhitan dengan kapak sedangkan beliau berumur 80 tahun. Nah, di dalam Al-Quran juga terdapat perintah untuk berkhitan. Ada yang mau membantu Ibu untuk membacakannya? Susi, Bu. Ayo Susi.
Ibrahim khalila. Yang artinya Artinya dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengajarkan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim jadi kesayangannya. Nah, maka dengan demikian melaksanakan syariat khitan merupakan salah satu bentuk ketundukan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lanjut ya ke materi berikutnya, yaitu pengertian khitan. Pengertian khitan. Nah, khitan ini secara istilah secara bahasa, khitan berasal dari kata khotana yang berarti memotong. Khotana. Nah, sedangkan secara istilah khitan yaitu membuka atau memotong kulit. Nah, kulit itu bisa juga disebut dengan kuluk yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Nah, pada materi yang berikutnya yaitu tujuan dan manfaat khitan. Ada yang tahu nggak tujuan dari berkhitan? Belum tahu ya? Nah, tujuan dari berkhitan yaitu sebuah bukti ketundukan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada yang tahu nggak manfaat dari berkhitan? Belum tahu, Bu. Nah, manfaat dari berkhitan yaitu sebagai sebuah ibadah yang membantu kita menjaga kebersihan badan. Nah, di sini ada yang tahu nggak hubungan antara khitan dengan kebersihan badan? Belum tahu, Bu. Nah, kan pada praktik khitan itu dengan memotong kuluf ya atau kulit yang terletak di ujungnya itu. Nah, dalam medis ternyata ketika seseorang lelaki itu membuang air seninya tersisa di kulufnya. Nah, maka dari itu ketika kita sholat, jika tersisa air seninya maka tidak sah. Nah, kemudian dari tinjauan medis banyak sekali manfaatnya yaitu ketika kuluf tidak dipotong maka akan menjadi sarang kuman. Nah, jika dibiarkan terus-menerus, kuman tersebut akan menimbulkan infeksi dan peradangan. Nah, yang lebih menakutkannya lagi akan menimbulkan kanker. Nah, untuk materi yang berikutnya yaitu hukum pelaksanaan khitan. Nah,
hukum bagi laki-laki itu ada yang tahu nggak apa? Tuh. Nah, hukum laki-laki itu, hukum khitan bagi laki-laki itu wajib. Nah, jika untuk perempuan itu ada sebagian ulama yang mewajibkan dan yang mensunahkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, fitratu khamsun, khitan wal isbahdadu wa tanqu ibti wa qasu syarib wa taqulimu wa taqulimu atfar, yang artinya fitrah itu ada 5. Yang pertama khitan, yang kedua mencukur bulu kemaluan, yang ketiga mencabut bulu ketiak, yang keempat memotong kumis, dan yang kelima memotong kuku. Nah, pada materi yang berikutnya yaitu usia pelaksanaan khitan. Ada yang tahu khitan itu dilaksanakan pada usia berapa? Tidak. Nah, menurut syariat tidak ada ketentuan untuk melaksanakan khitan. Namun beberapa ulama dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu waktu mustahab atau sunnah. Nah, pada waktu mustahab ini dilaksanakan saat usia 7 tahun. Tetapi ada ulama lain yang berpendapat bahwa melakukan khitan itu waktu kapanpun saja baik. Nah, waktu wajibnya itu yaitu ketika orang tersebut balik. Karena ketika balik ia diwajibkan untuk sholat. Kemudian materi yang terakhir yaitu hikmah khitan. Nah, ada banyak nih hikmah kita nih. Yang pertama, sebagai bukti ketaatan kita terhadap Allah. Yang kedua, yaitu sebagai ciri pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai pelestarian syariat Nabi Ibrahim. Dan yang ketiga, mencegah dan menjaga kebersihan dan kesucian badan. Yang keempat, mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Dan yang terakhir, menjadi ciri muslim yang baik. Nah, dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, jika tidak, Ibu akan memberikan kuis. Nah, Ibu ada 3 kertas. Nah, silahkan kalian memilih salah satu kertasnya untuk kuisnya. Ya, yang pertama, Ayu Anggita memilih yang mana? Yang tengah, Bu. Yang tengah. Nah, untuk pertanyaan Ayu Anggita ya, jelaskan pengertian khitan secara bahasa. Secara bahasa, khitan berarti memotong. Khitan itu berasal dari kata apa? Berasal dari kata khotam. Khotam. Nah, yang berarti Memotong. Nah, untuk Gilang memilih yang mana? Ini. Nah, sebutkan hukum berkhitan bagi laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki berkhitan adalah wajib, bagi perempuan sunnah. Nah, untuk hukum berkhitan itu bagi laki-laki itu wajib, sedangkan perempuan sebagian ulama mewajibkan dan mensunahkan. Nah, terakhir untuk Susi ya.
Apa hikmah melakukan khitan? Bukti satu, bukti ketaatan kita terhadap Allah SWT. 2, menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW dan pelestarian syariat Nabi Ibrahim AS. 3, menjaga kebersihan dan kesucian badan. 4, mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. 5, menjadi ciri muslim yang baik. Betul ya Susi, wah pintar-pintar semua ya ini kelas 4. Alhamdulillah Bu. Nah mungkin kita cukupkan saja ya untuk pembelajaran hari ini. Baik. Nah sebelum menutup pembelajaran, adakah yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan materi pelajaran pada hari ini? Saya Bu. Nah ayo Anggita. Jadi rangkuman materi pada pelajaran hari ini yang pertama, khitan adalah membuka atau memotong kulit atau kuluf yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Yang kedua, hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib, sementara khitan bagi perempuan adalah sunnah. Yang ketiga, usia pelaksanaan khitan terbagi menjadi 2, yaitu waktu mustahab atau sebelum balik, dan yang kedua waktu wajib atau saat balik. Dan yang terakhir, hikmah khitan antara lain sebagai bukti ketaatan terhadap Allah SWT, sebagai ciri pengikut Nabi Muhammad SAW, dan pelestari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, menjaga kebersihan dan kesucian badan, dan yang terakhir mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Nah terima kasih ya untuk Ayu Anggita. Nah untuk tugas pada hari ini silahkan kalian kerjakan di buku paketnya halaman 10. Untuk pertanyaannya kalian cukup jawab nomor 1 sampai 5 saja ya. Nah pada materi berikutnya kita akan belajar tentang tanda-tanda balik. Nah sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama dulu ya. Silahkan dipimpin ketua kelasnya. Siap gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husri illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Berdoa selesai. Nah, terima kasih ya murid-murid pada pembelajaran hari ini. Alhamdulillah pada pelajaran hari ini kita berjalan dengan lancar. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.